Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Gayatri, nomor absen 26 dari kelas 10 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini, pada bab ekosistem, saya akan memaparkan materi nomor 2, yaitu tentang aliran energi dan daur materi atau daur biogeokimia. Jadi, mari disimak. Jadi, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang aliran energi. Aliran energi. Jadi, kita harus mengetahui apa itu definisi dari aliran energi itu sendiri. Aliran energi adalah rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi lain, dimulai dari sinar matahari, kemudian ke produsen, kemudian ke konsumen primer, konsumen tingkat tinggi, hingga berakhir ke saproba. Atau dapat juga diartikan sebagai perpindahan energi dari suatu tingkatan trofik ke tingkatan trofik berikutnya. Terjadi pengurangan jumlah energi setiap melalui tingkatan trofik makan-memakan. Energi dapat berubah menjadi bentuk lain, seperti energi panas, energi kimia, energi mekanik, dan energi listrik. Perubahan bentuk energi menjadi bentuk energi lain, ini dinamakan transformasi energi. Interaksi antara organisme dengan lingkungannya dapat terjadi karena adanya aliran energi. Dalam ekosistem, aliran energi ini terjadi pada peristiwa rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida ekologi. Rantai makanan adalah perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makan. Rantai makanan merupakan bagian dari jaring-jaring makanan, di mana rantai makanan bergerak secara linear dari produsen ke konsumen teratas. Atau simpelnya, rantai makanan adalah proses hubungan makan dan dimakan antar organisme di dalam ekosistem. Ada dua tipe dasar rantai makanan. Yang pertama yaitu rantai makanan rerumputan atau grazing food chain, yaitu rantai makanan yang diawali dari tumbuhan pada trofik awalnya. Contoh rantai makanannya yaitu rumput, belalang, tikus, dan ular. Yang kedua yaitu rantai makanan sisa atau detritus food chain, yaitu rantai makanan yang tidak dimulai dari tumbuhan, melainkan dimulai dari detrivor. Contoh rantai makanannya yaitu serpihan daun, cacing tanah, ayam, dan manusia. Apabila ada beberapa rantai makanan itu memiliki hubungan atau memiliki komponen yang sama, maka beberapa rantai makanan tersebut disebut juga jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan ini adalah hubungan alami dari rantai-rantai makanan dan representasi grafis dari proses makan dan dimakan dalam komunitas ekologis. Nama lain dari jaring-jaring makanan adalah sistem sumber daya konsumen. Kemudian, perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang pertama, pada rantai makanan, organisme hanya memakan satu jenis organisme saja. Sedangkan pada jaring-jaring makanan, organisme memakan organisme lain yang tidak hanya satu jenis. Kemudian, yang kedua, jaring-jaring makanan akan menimbulkan banyak rantai makanan yang terhubung satu sama lain dalam bentuk jaring laba-laba. Kemudian, piramida ekologi. Piramida ekologi adalah diagram yang menggambarkan bagaimana faktor penting secara ekologis seperti energi, biomasa, dan ukuran populasi bervariasi antara tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Nah, ukuran porsi diagram yang terkait dengan setiap tingkat trofik menggambarkan jumlah energi, biomasa, atau jumlah individu yang ditemukan di setiap tingkat trofik. Ekologi ini bermacam-macam. Yang pertama adalah piramida jumlah. Jadi, organisme dengan tingkatan trofik masing-masing dapat disajikan dengan piramida jumlah. Seperti kita, organisme di tingkat trofik pertama biasanya paling melimpah, sedangkan organisme di tingkat trofik kedua, ketiga, dan selanjutnya semakin berkurang. Yang kedua, yaitu piramida biomasa. Biomasa adalah ukuran berat materi hidup di waktu tertentu.
Piramida biomassa berfungsi menggambarkan perpaduan massa seluruh organisme di habitat tertentu dan diukur dalam gram. Dengan adanya piramida biomassa, maka akan mudah dapat informasi yang lebih akurat tentang apa yang terjadi pada ekosistem. Kemudian yang ketiga, yaitu piramida energi. Piramida energi mampu memberikan gambaran paling akurat tentang aliran energi dalam ekosistem. Pada piramida energi, terjadi penurunan sejumlah energi berturut-turut yang tersedia di dalam tiap trofik. Berkurangnya energi pada setiap tingkatan trofik terjadi karena hal-hal berikut. Yang pertama, hanya sebagai makanan yang ditangkap dan dimakan oleh tingkat trofik selanjutnya. Yang kedua, makanan yang dimakan tidak bisa seluruhnya dicerna dan ada yang dikeluarkan sebagai sampah. Yang ketiga, hanya sebagai makanan yang dicerna menjadi bagian dari tubuh organisme, sedangkan sisanya sebagai sumber energi. Lalu pembahasan yang kedua yaitu tentang daur biogeokimia atau daur materi. Biogeokimia berasal dari 3 kata, yaitu biologi, geologi, dan kimia, yang artinya daur biogeokimia ini adalah proses peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan ke komponen biotik, kemudian kembali lagi ke lingkungan, yang terjadi secara berulang-ulang, terus-menerus, dan tidak terbatas. Daur biogeokimia ini memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan. Contohnya saja, yaitu untuk menjaga kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi, karena hasil materi dari siklus biogeokimia dapat digunakan oleh semua komponen yang ada di bumi seperti abiotik dan biotik. Yang termasuk daur biogeokimia ini, yang pertama yaitu daur nitrogen, kemudian daur sulfur, yang ketiga yaitu daur fosfor dan daur karbon. Jadi yang pertama yaitu daur nitrogen. Daur nitrogen adalah proses di mana nitrogen dari atmosfer diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tanaman dan hewan. Di alam, nitrogen terdapat dalam bentuk senyawa organik seperti urea, protein, dan asam nukleat. Bisa juga sebagai senyawa anorganik seperti amonia, nitrit, dan nitrat. Unsur nitrogen dapat tersedia di alam karena adanya daur nitrogen yang berlangsung terus-menerus seperti berikut. Kita telah mengetahui bahwa nitrogen merupakan unsur yang ada di atmosfer dengan jumlah yang banyak. Nitrogen yang ada di atmosfer akan masuk ke permukaan tanah terbawa oleh air hujan, lalu masuk ke dalam tanah karena terjadi fiksasi nitrogen oleh beberapa bakteri akar, seperti bakteri Rhizobium pada akar tanaman kacang-kacangan, bakteri Azobacter, dan Clostridium. Tanaman yang mengikat nitrogen dikonsumsi oleh hewan dan manusia, dan apabila tumbuhan dan hewan mati, protein nabati dan hewani akan diurai menjadi amonia dan asam amino oleh jamur pelapuk dan bakteri. Penguraian tersebut disebut juga proses amonifikasi. Bakteri nitrifikasi akan mengubah amonia menjadi nitrit. Selanjutnya, nitrit tersebut akan diubah menjadi nitrat oleh nitrobakter melalui proses nitrifikasi. Senyawa nitrat inilah yang dapat digunakan oleh tumbuhan untuk proses asimilasi. Apabila oksigen di tanah terbatas, nitrat dengan cepat ditransformasikan menjadi gas nitrogen atau oksidasi nitrogen oleh proses denitrifikasi. Bakteri yang berperan adalah Pseudomonas dan Micrococcus. Kedua adalah daur fosfor. Daur fosfor dapat didefinisikan sebagai siklus biogeokimia yang memberikan gambaran tentang pergerakan fosfor dengan bidang ekosistem melalui litosfer dan hidrosfer termasuk juga biosfer. Sumber fosfor alami adalah batu, kemudian batuan mengalami pelapukan dan berubah menjadi tanah, sehingga kandungan fosfatnya ada di tanah. Kemudian fosfat diserap oleh tanaman, dan tanaman dikonsumsi hewan sehingga fosfatnya berpindah ke hewan. Dan hasil sekresi zat sisa berupa fosfat. Zat sisanya ini kemudian kembali ke dalam tanah yang nantinya akan terbawa ke laut.
Selanjutnya akan mengalami pembatuan atau terjadi proses sedimentasi di laut. Lama-kelamaan batuannya terangkat menjadi batuan yang ada di bumi yang nantinya akan mengalami pelapukan kembali. Yang ketiga yaitu daur sulfur. Daur sulfur adalah perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida, lalu menjadi sulfat, dan kembali lagi menjadi hidrogen sulfida. Sulfur di alam ditemukan dalam berbagai bentuk. Dalam tanah sulfur ditemukan dalam bentuk mineral, di udara dalam bentuk gas sulfur, dioksida, dan di dalam tubuh organisme sebagai penyusun protein. Sulfur terjadi akibat dari proses terjadinya pembakaran bahan bakar fosil batu bara atau terjadi akibat adanya aktivitas gunung berapi. Lalu asapnya itu akan naik ke atmosfer atau udara. Sulfur oksida itu akan berada di awan yang menjadi hidrolitit air membentuk H2SO4. Awan akan mengalami kondensasi yang akhirnya menurunkan hujan yang dikenal dengan hujan asam. Air hujan itu akan masuk ke dalam tanah yang akan diubah menjadi sulfat yang sangat penting untuk tumbuhan. Sulfat hanya terdapat dalam bentuk anorganik. Sulfat ini yang mampu berpindah dari bumi atau alam ke tubuh tumbuhan melalui penyerapan sulfat oleh akar. Sulfur akan direduksi oleh bakteri menjadi sulfida dan berbentuk sulfur dioksida atau hidrogen sulfida. Yang keempat yaitu daur karbon. Daur karbon adalah sirkulasi dan transformasi karbon bolak-balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Selama siklus karbon, hewan dan tumbuhan menambahkan karbon dioksida ke atmosfer melalui respirasi sel, dan tanaman menghilangkan karbon dioksida melalui fotosintesis. Siklus daur biogeokimia karbon. Daur biogeokimia berasal dari kata biologi, geografi, dan kimia, yang artinya adalah peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan ke komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Proses ini terjadi secara berulang-ulang dan tidak terbatas. Daur biogeokimia berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup di bumi, sebab materi hasil dari daur biogeokimia ini dapat digunakan oleh semua komponen yang ada di bumi, baik biotik maupun abiotik. Siklus daur karbon. Di atmosfer kurang lebih terdapat 0,03% senyawa karbon anorganik, yaitu karbon dioksida, yang berasal dari respirasi makhluk hidup, aktivitas industri, erupsi gunung, hutan-hutan terbakar, dan lain-lain. Senyawa karbon anorganik baik di darat maupun di air akan diserap dan diubah oleh produsen menjadi senyawa karbon organik melalui proses fotosintesis, disertai penyimpanan energi yang menghasilkan bahan organik berupa karbohidrat yang sebagiannya akan digunakan untuk aktivitas fisiologi tumbuhan itu sendiri dan sebagiannya lagi ditransfer ke konsumen, yaitu hewan dan manusia, melalui rantai makanan, sehingga senyawa karbon organik tersebut berpindah dari produsen ke konsumen. Respirasi yang dilakukan oleh makhluk hidup akan membebaskan senyawa karbon kembali ke atmosfer yang nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Produsen juga mengeluarkan karbon dioksida saat berespirasi, walaupun hanya sedikit. Bila makhluk hidup baik produsen atau konsumen mati, bahan organik di dalam tubuhnya akan diurai oleh dekomposer yang akan membebaskan senyawa karbon kembali ke atmosfer atau ke dalam air, yang nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Namun sebagian senyawa karbon organik di dalam tubuh organisme ada yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diuraikan. Bila tubuh organisme tersebut tertimbun dalam waktu yang cukup lama, maka nantinya akan berubah menjadi batu kapur, arang, atau minyak bumi. Inilah yang sering kita sebut bahan bakar fosil yang nantinya akan digunakan untuk kebutuhan industri, yang dimana pembakarannya akan membebaskan senyawa karbon kembali ke atmosfer dan nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Di dalam air, karbon dioksida terlarut akan bereaksi dengan air membentuk asam karbonat. Asam karbonat kemudian bereaksi dengan batu kapur yang jumlahnya sangat berlimpah di perairan, terutama di lautan, untuk membentuk ion-ion bikarbonat dan karbonat. Ion bikarbonat merupakan sumber karbon dioksida bagi organisme perairan. Organisme moluska bercangkang membuat bahan cangkangnya dengan memanfaatkan kalsium dan karbon dioksida yang terlarut di dalam air. Bila hewan tersebut mati, maka cangkang akan hancur dan membebaskan karbon dioksida kembali ke udara, yang nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Begitulah kira-kira siklus karbon.